Halo semuanya, welcome back to my channel. Kembali lagi dengan saya, Michelle Devina Pasaribu. Pada video kali ini, saya akan mengapresiasi sebuah novel yang berjudul Pertemuan Jodoh, karya Abdul Muiz. Novel ini diterbitkan pada tahun 1932 dan termasuk ke dalam karya Angkatan Balai Pustaka. Nah, sekarang saya akan membacakan ringkasan dari novel ini. Ketika perjalanan menuju Bandung dengan menggunakan kereta api, secara tidak sengaja, seorang pemuda mempersilahkan tempat duduknya kepada Ratna karena tempat duduk yang lain telah penuh. Pemuda itu bernama Suparta, seorang pelajar dari Stovia, Jakarta. Ratna sendiri kini bersekolah di Frobel School. Mereka pun berkenalan satu sama lain. Ternyata perkenalan itu membuat mereka saling menanam benih-benih cinta di antara masing-masing. Liburan tiba, Suparta mengajak Ratna untuk pergi mengunjungi rumahnya di Sumedang. Ternyata, Suparta ingin memperkenalkan Ratna kepada kedua orang tuanya. Akan tetapi, Nyai Raden Tedjaningrum tidak begitu bersahabat terhadap Ratna setelah tahu bahwa Ratna berasal dari keturunan orang biasa dan bukan seorang bangsawan. Selama di sana, Ratna selalu disinggung oleh ibu Suparta tentang calon istri Suparta, yaitu Nyai Raden Siti Halimah, yang tidak lain ialah teman sekelasnya di Frobel School. Mendengar hal itu, Ratna merasa sakit hati. Sejak saat itu, Ratna tersinggung dan kecewa terhadap Suparta. Ia pun mencoba untuk melupakannya. Sayang, kesedihannya tidak berhenti di situ. Ia pun harus putus sekolah karena usaha pembakaran kapal milik ayahnya, Tuan Atmaja, bangkrut. Ia pun berusaha untuk mencari pekerjaan. Akhirnya, ia diterima menjadi pramusaji di sebuah toko. Di samping gajinya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, gajinya juga ia pergunakan untuk membiayai sekolah adiknya. Malang bagi Ratna, belum lama bekerja di toko tersebut, ia pun harus di PHK. Begitupun dengan para pekerja yang lain. Toko itu harus ditutup atas perintah pengadilan sebab ada sesuatu yang belum terpenuhi. Namun, Ratna tidak putus asa. Ia mencoba untuk tetap tabah dan mencari pekerjaan yang lain. Pernah ia melamar pekerjaan di kantor advokat, namun tidak berhasil dikarenakan pimpinan advokatnya itu selalu menggodanya. Tanpa disengaja, Ratna lewat di depan rumah mewah milik Nyonya dan Tuan Kornel. Ia pun mencoba melamar pekerjaan dan akhirnya ia diterima sebagai pembantu rumah tangga. Nasib malang harus diterima Ratna lagi. Salah seorang pembantu lain, Jene, memfitnah bahwa Ratna telah mencuri perhiasan milik Nyonya Kornel. Ratna pun dilaporkan ke polisi oleh Nyonya Kornel, sehingga ia ditangkap, dan Ratna yang merasa tidak melakukannya bergegas melarikan diri ketika polisi yang menjaganya tertidur lelap. Ia melarikan diri dengan cara terjun ke Sungai Kuitang. Untung saja nyawanya berhasil diselamatkan dan langsung dilarikan ke rumah sakit. Beruntung bagi Ratna, sebab tepat waktu itu ia dirawat oleh kekasihnya sendiri, Suparta. Kini Suparta telah berprofesi menjadi dokter tetap di rumah sakit itu. Betapa gembiranya Suparta bertemu dengan Ratna di rumah sakit itu. Sebab sampai saat ini dia sudah mencari Ratna kemana-mana, namun tidak berhasil. Kini ibu Suparta sudah menerima keadaan Ratna apa adanya. Sayang, Ratna sendiri hilang bagai ditelan bumi. Beberapa tempat telah dicari oleh Suparta. Bahkan dia pergi ke Tagogapu, rumah orang tua Ratna, tapi Ratna tidak ada di sana. Kemudian Suparta pergi ke Kebon Sirih atas saran orang tua Ratna yang memberitakan kalau Ratna tinggal di sana. Ternyata kedatangan Suparta telah terlambat sebab saat itu Ratna dan adiknya sudah berangkat ke Jakarta. Suparta pun sampai putus asa mencari kesana kesini. Beruntung baginya, tiba-tiba saja ia bertemu Ratna yang sedang terluka di rumah sakit. Ratna menceritakan semua kejadian yang terjadi, sehingga ia bisa sampai di rumah sakit. Dokter Suparta pun berusaha keras menolong kekasihnya itu. Dia mencari seorang pengacara guna menemani Ratna di pengadilan atas tuduhan pencurian perhiasan milik Nyonya Kornel. Setelah diadili, ternyata Ratna tidak bersalah, melainkan Ahmad yang mencuri perhiasan itu. Ahmad adalah kekasih Jene. Jene tidak dihukum, melainkan Ahmad yang dihukum. Pengadilan itu juga mempertemukan Ratna dengan adiknya, Sudarma. Kini Sudarma
Kini Sudarma menjadi skater Pegadaian di Purwakarta, yang saat itu bertindak sebagai saksi mata atas kejadian itu. Oleh Suparta dan adiknya, Ratna disuruh beristirahat di paviliun yang bernama Bidara Cina. Hanya Suparta dan Sudarma yang diperkenankan memeriksa kesehatan Ratna. Setelah Ratna sehat, dokter Suparta melamar Ratna. Akhirnya mereka pun menikah, namun pestanya dilaksanakan di rumah Sudarma. Setelah menikah, mereka berdua kembali ke Tagogapu untuk tinggal di rumah Tuan Atmaja. Rumah itu dibangun atas bantuan Suparta sebagai hadiah perkawinan mereka. Setelah mendengar ringkasan novel ini, saya akan menganalisis unsur intrinsik pada novel ini. Unsur intrinsik yang pertama itu tema. Tema dari novel Pertemuan Jodoh adalah kisah percintaan antara bangsawan dan orang pribumi. Unsur intrinsik yang kedua ada alur atau plot. Novel Pertemuan Jodoh menggunakan alur maju, di mana novel ini dimulai dari pengenalan tokoh, timbulnya masalah, puncak konflik, dan diakhiri dengan penyelesaian. Unsur intrinsik yang ketiga itu ada tokoh dan penokohan. Tokoh yang pertama itu ada Ratna dengan sikap terpelajar, baik, pekerja keras, dan sabar. Tokoh yang kedua itu ada Suparta dengan sikap terpelajar, bijaksana, dan berprofesi sebagai dokter. Tokoh yang ketiga itu ada Ayah Suparta, yaitu seorang bangsawan yang selalu memegang adat istiadat. Tokoh yang keempat ada Nyonya Raden Tedjaningrum, yaitu ibu kandung Suparta, seorang bangsawan yang selalu membanggakan kekayaannya. Tokoh yang kelima itu ada Nyonya Raden Siti Halimah, yaitu wanita pilihan ibu Suparta. Tokoh yang keenam ada Tuan dan Nyonya Cornel, yaitu orang Belanda yang kaya dan rendah hati. Tokoh yang ketujuh itu ada Jene, yaitu pembantu yang bekerja di rumah orang Belanda. Dia mempunyai perangai yang buruk. Tokoh yang kedelapan ada Ahmad, yaitu pacar Jene yang memiliki sifat tidak bertanggung jawab terhadap kesalahannya yang telah mencuri kalung Nyonya Cornel. Unsur intrinsik yang kelima itu ada sudut pandang. Pada novel Pertemuan Jodoh ini menggunakan sudut pandang orang ketiga. Unsur intrinsik yang kelima itu ada latar. Yang pertama yaitu latar tempat. Latar tempat yang terjadi pada peristiwa dalam novel ini yaitu ada di daerah Pasundan, Jawa Barat, yang mana tempat-tempatnya yaitu di stasiun kereta api, di rumah Suparta, di sekolah Ratna, di sekolah Suparta, di rumah Ratna, di rumah Tuan dan Nyonya Cornel, dan di toko. Yang kedua itu ada latar suasana. Latar suasana di sini ada suasana menyedihkan, menegangkan, dan menyenangkan. Yang pertama itu latar suasana menyedihkan. Pada novel ini dapat kita lihat pada saat hubungan Ratna dan Suparta tidak disetujui oleh ibu Suparta karena perbedaan status. Selain itu, kesedihan juga tampak pada saat keluarga Ratna mengalami kebangkrutan dan ia harus putus sekolah. Latar suasana yang kedua yaitu menegangkan. Dalam novel ini, latar suasana menegangkan dapat kita lihat pada saat Ratna melarikan diri dari penjara dan terjun ke Sungai Kuitang untuk menyelamatkan diri dari kejaran polisi. Oleh karena itu, Ratna pun masuk ke rumah sakit. Latar suasana yang ketiga yaitu menyenangkan. Dalam novel ini, latar suasana menyenangkan dapat kita lihat pada saat Ratna bertemu kembali dengan Suparta di rumah sakit. Suparta merupakan dokter di rumah sakit pada saat itu. Oleh karena itu, Suparta lah yang merawat Ratna sehingga hubungan mereka pun terjalin kembali sebagai sepasang kekasih. Selain itu, hubungan mereka pun sudah mendapat restu dari ibu Suparta. Suparta dan Ratna pun menikah dan hidup bahagia. Unsur intrinsik yang keenam itu ada amanat. Amanat yang dapat kita ambil dari novel ini adalah kita tidak boleh membeda-bedakan derajat manusia. Ingat, manusia itu diciptakan Tuhan dengan derajat yang sama, dan harus kita lihat pada manusia itu adalah moral yang baik, sikap rendah hati, dan tidak sombong seperti yang dimiliki Suparta. Nah, sekian video saya mengenai apresiasi sebuah novel yang berjudul Pertemuan Jodoh karya Abdul Muiz. Semoga video saya kali ini dapat bermanfaat ya bagi teman-teman semuanya. Ingat, jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan share ya teman-teman semuanya. Terima kasih.